Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Teman-teman yang berbahagia, Masya Allah, sungguh luar biasa. Saya sedang berada di depan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala, yakni lautan yang terbentang luas ini. Subhanallah, kita bayangkan kaum muslimin rahimani wa rahimallah, apabila makhluk Allah Subhanahu wa taala ini Allah gerakan untuk menenggelamkan kita semua. Aliyadzubillah, tentu kita tidak berani ya, dan tidak kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang berbahagia, antara lautan dengan kita itu merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian kaum muslimin ada yang menjadikan selain dari makhluk Allah, selain dari Allah Subhanahu wa taala, itu dijadikan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini merupakan kehinaan kaum muslimin rahimakumullah. Ini merupakan kehinaan karena mereka tidak mengetahui, karena ternyata hanya Allah lah yang berhak dijadikan sesembahan, dan selainnya adalah merupakan tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, makhluk Allah Subhanahu wa taala yang di depan mata kita itu sungguh luar biasa besarnya. Namun sebenarnya mereka ini atau lautan ini ada zat yang menciptakannya. Ada zat yang menciptakannya, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak pantas kita jadikan makhluk Allah Subhanahu wa taala ini dijadikan sesembahan atau dijadikan tandingan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan dan menjelaskan bahwa orang yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala, artinya selain Allah adalah makhluk. Allahul Khaliq, Allah sebagai pencipta, dan selain Allah Subhanahu wa taala makhluk. Jika makhluk pun dijadikan oleh sebagian kaum muslimin itu dijadikan sebagai sesembahan, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan penjelasan Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an ini akan mengingatkan kita bagi teman-teman ya yang masih menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan. Allah Subhanahu wa taala ceritakan sifat-sifat selain Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat tandingan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Fatir ayat 13 dan 14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, walladzina tad'una min dunihi ma la yamlikuna min qitmir, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum." Di ayat yang mulia ini kaum muslimin dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ini bisa kita sampaikan kepada orang-orang yang masih menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan, maka berikan kabar gembira, berikan ilmu ini kepada mereka bahwa ternyata apa yang mereka lakukan itu salah. Kenapa kaum muslimin? Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka ya, tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala itu dengan firman-Nya, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, dan orang-orang yang menjadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu yang tidak memiliki apa-apa, yang tidak memiliki sesuatu apapun, sampai qitmir ya, selaput bening yang berada di biji kurma itu saja mereka tidak memiliki. Maka buat apa mereka dijadikan sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala? Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan sifat dari sifat atau ciri-ciri Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, in tad'uuhum la yasma'u. Jika mereka meminta, maka mereka tidak akan mendengar. Jika mereka berdoa, mereka tidak akan mendengar. Walau sami'u, adapun jika mereka itu mendengar, misalkan ada orang mengatakan, tapi kan mereka itu ya yang jadikan tandingan itu mendengar, misalkan berupa hewan ya, mereka mendengar seruan kita. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, mastajabu lakum, akan tetapi ketika mereka mendengar pun mereka tidak bisa mengabulkan permintaannya. Dan yang keempat, wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Dan ini yang menyedihkan sekali, ketika kelak di hari kiamat di padang mahsyar, ketika kita mengadukan kepada Tuhan-Tuhan yang kita jadikan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, maka mereka ternyata
mengingkari perbuatan kita. Maka 4 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan bahan renungan kita yang masih menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala itu sesembahan. Yang pertama, ma yamlikuna, mereka tidak memiliki sesuatu apapun. Min kitmir, hatta min kitmir, sampai selaput bening yang ada di biji kurma pun mereka tidak memiliki. Berarti mereka miskin, mereka itu ajuz, mereka itu lemah. Yang kedua, sifat mereka adalah jika kita meminta kepada mereka, mereka tidak akan mendengarnya. Jika mereka mendengarnya, ketiga, mereka tidak akan bisa memberikan atau mengabulkan doa-doa kita. Yang keempat adalah ketika di hari kiamat kelak, mereka akan mengingkari perbuatan kita. Maka sungguh menyedihkan bagi orang-orang yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai sembahan. Oleh karena itu teman-teman yang berbahagia, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menggugah hati kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala sajalah yang kita jadikan sesembahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.